Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menanggapi video viral yang menunjukkan dan memparodikan bahwasanya ada dua ustadz yang satunya dianggap ini adalah merupakan ustadz salafih atau wahabi, yang satunya lagi wallahu alam apakah dia termasuk ormas tertentu atau tidak. Maka di situ di video Jaman Rahmatullah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya si Ustadz Salafi ini yang diparodikan itu kala debat kemudian marah, murka dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang menurut mereka inilah cerminan daripada ustadz-ustadz yang berakidah Salafi Wahabi. Maka Jaman Rahmatullah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan tuduhan keji dan dusta yang berkaitan dengan ustadz-ustadz Salafi atau yang mereka tuduh Wahabi. Maka ada beberapa poin yang penting kita nasihatkan kepada manusia-manusia yang seperti ini, orang-orang yang ingin membuat manusia itu gambarannya terhadap dakwah salaf itu seperti ini loh. Orang-orang yang berakidah Salafi atau mereka gelari Wahabi, ternyata mereka ini memiliki perangai akhlak yang buruk, ya, yang suka menjelek-jelekan manusia, yang suka kemudian terpancing emosinya untuk melakukan hal-hal yang radikal. Maka ada beberapa poin yang perlu kita nasihatkan pada kesempatan yang berbagi di Jaman Rahmatullah. Yang pertama, datang sebuah hadis dari Nabi SAW, ancaman yang sangat keras bagi orang yang suka memparodikan atau membuat perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan dusta untuk membuat manusia tertawa. Dan kita bisa lihat bagaimana orang yang menonton video tersebut banyak tertawa kemudian menyudutkan, merendahkan ustadz-ustadz Salafi, dan ini adalah merupakan sebuah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita SAW bersabda, "Wailun liman kadziba liyudhikal qaum, thumma wailun lahu, thumma wailun lahu." Celakalah manusia yang melakukan sebuah kedustaan, apakah melalui perkataan atau perbuatan yang diparodikan sedemikian rupa agar manusia mengolok-olok tertawa, agar manusia tertawa, menertawakan hal tersebut. Wailung, maka binasalah orang-orang seperti ini, membuat kedustaan, parodi, kebohongan untuk membuat manusia tertawa. Kemudian Nabi SAW mengulanginya, wailun lahu, thumma wailun lahu. Binasalah orang ini dan binasalah orang ini. Maka hendaknya kalian takut kepada hadis Nabi SAW yang apabila ada seseorang itu melakukan kedustaan, apakah perbuatan, parodi ataupun perkataan yang dengannya kaum tersebut tertawa, yang membuat mereka bahagia dengan ejekan-ejekan tersebut, ini membuat manusia tertawa. Maka bagaimana lagi kalau menggiring opini atau melakukan sebuah kedustaan agar manusia merendahkan dakwah tersebut, dakwah sunnah Nabi SAW, atau membuat manusia itu terpancing emosionalnya, oh ternyata begini dakwah salaf, menyebarkan fitnah, keji, tuduhan dusta terhadap dakwah salaf. Maka ini lebih besar lagi Jaman Rahmatullah dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Jaman Rahmatullah, kelompok yang seperti ini, ya, orang-orang yang seperti ini adalah mereka yang notabene-nya tidak mampu lagi membantah hujah-hujah ahli sunnah wal jamaah, para ustaz-ustaz salafiyun atau mereka lari Wahabi, sehingga mereka membuat hal-hal yang hina seperti ini. Justru kehinaan seperti ini kembali kepada mereka. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu. Wa in asatum falaha, dan sesungguhnya kami tidak mengazab sebuah kaum dengan dosa yang mereka lakukan kecuali apa yang telah mereka lakukan. Maka demikianlah Jaman Rahmatullah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa yang mereka lakukan ini yang memunculkan dan memperlihatkan kepada kita semuanya, inilah akhlak orang-orang yang di luar dakwah salaf. Seperti inilah kebohongan, kedustaan orang-orang yang suka merendahkan sunnah Nabi SAW, orang-orang yang suka menghina dakwah salaf, sehingga mereka tidak bisa membantah hujah para ustaz-ustaz salaf dengan hujah yang nyata. Karena ustaz-ustaz salaf kita ketahui mereka berjalan di atas Quran dan sunnah, sehingga mereka membuat hal yang hina seperti ini, hal yang keji seperti ini.
Ya, seolah-olah yang berjenggot itu nasallallahu salamatan wa afiyah, yang notabene-nya mereka ini ketahui bahwasanya dia adalah seorang JT, ya jamaah tablik. Mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satunya lagi salah satu ormas tertentu, mereka kemudian bertaubat dan meninggalkan apa yang mereka lakukan, sebuah kedustaan, sebuah parodi kebohongan yang hanya ingin memberikan pencemaran nama baik agar manusia itu melihat hina rendah dakwah sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka demikianlah jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kita sebutkan yang berkaitan dengan parodi-parodi sesat seperti ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bisa membantah dakwah salaf dengan baik, sehingga mereka memunculkan hal-hal kedustaan yang seperti ini. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang buruk yang seperti ini. Hada wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama Yayasan Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk kita bersama-sama ikut andil di dalam pembangunan pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah, di mana jamaah Allah Subhanahu wa taala pondok pesantren ini nanti kita gunakan sebagai wadah pendidikan yang pertama untuk anak yatim dan duafa. Kemudian juga jamaah Allah Subhanahu wa taala nantinya pondok pesantren ini kita gunakan sebagai wadah untuk pengkaderan